Artinya kita itu diminta untuk melihat lintang di malam hari sebagai simbol. Setelah melihat Kemendeng, kalau itu tiga kekuatan gunung gitu ya, di tengah ini ada api, selalu ada api, bagaikan bentuk Trisula Weda sendiri, pasti ada api. Sehingga dari Gunung Welirang yang sekarang dulu disebut sebagai Gunung Kendeng, Kemendeng itu mencari apinya harus ke Bali. Sehingga banyak perjalanan sejarah yang menjembatani Bali sebagai kekuatan Agninya. Maka di sana digambarkan dengan Sang Yang Agni atau yang disebut dengan Yang Geni Jaya. Nah, sehingga di sana akan terbabar perjalanan menjembatani Jawa Bali. Inilah yang harus juga kita jemput. Mengapa? Karena kalau kita lihat realita kehidupan di masa sekarang ini, dengan budayalah sebenarnya kita itu nanti akan mempersatukan dunia. Dari perjalanan tadi yang di depan saya aturkan dengan kondisi yang seperti ini, kita kembali ke alam pradusunan, kembali ke dusun lagi, menoton desa, bangun kutha. Mari kita berangkat mempelajari ilmu kanuruhan atau ilmu kauripan, di mana tingkat percikan hamertani tadi membabar keseimbangan, sehingga dari Samudra Gung di atas bukit atau di atas tempat yang disucikan, di sana ada Patirtan Agung. Dari sumber air itulah setiap detik beliau telah lenggah menjadi sifat kapitayan. Artinya ilmu deling atau ilmu milah seorang satria untuk belajar ke taya atau air tadi. Dari kehidupan itu sehingga terbabarlah ilmu kanuruhan. Di sana nanti akan ada juru Wonoboyo, juru pemanahan. Ya, kemudian juru pemanahan ini yang memetak-metak, yang akan membuat tempat-tempat di mana tempat ketinggian adalah tempat yang harus dimuliakan, di mana air ini harus mengalir ke semua lembah, yang digambarkan ke semua pedayangan Sewu Karang Pandan, atau tempat-tempat suci di mana tanah-tanah itu harus diairi oleh Hamertani Tirta tadi, untuk kembali nantinya dalam kehidupan itu ke samudra. Sehingga untuk menarik garis Gunung Mahameru yang di Penanggungan sana, Penanggungan itu ditariklah di zaman Welwatikta, ada di zaman Ibu Tribhuwana, dibuatlah Patirtan yang ada di Kahuripan atau di Watu Ombo itu, untuk menjembatani 8 penjurunya itu. Nah, ilmu yang terbabar bahwa kesadaran kita sebagai manusia yang bangga terlahir kembali di bumi Nuswantara ini, kita betul-betul harus menerima keadaan. Artinya tidak boleh saling merasa punya keakuan bahwa Nuswantara itu hanya miliknya sendiri, bukan. Karena dalam beberapa episode yang lalu bahwa bumi Nuswantara itu adalah bumi ibu. Semua ilmu gumelar tentu berangkat kesempurnaannya dari di bawah garis khatulistiwa. Karena di sana akan dilihat berapa penjuru-penjuru bintang. Dari bintang itu menunjukkan bahwa penunjuk arah. Artinya leluhur kita yang sudah mencapai alam keseimbangan, beliau ditempatkan di Tawang ono lintang, Tawang ono lintang. Artinya kita itu diminta untuk melihat lintang di malam hari sebagai simbol pertiwi yang digambarkan dengan onto wulan atau dengan prowulan, atau simbol kewanitaan sebagai ratu yang dikatakan Welwatikta, Waluyotekto, ibu negeri wanita, karena ibu pertiwi itu adalah kaum ibu. Sehingga di tengah bulan itu ada beberapa bintang, artinya penunjuk arah.
Penunjuk arah bukan sekedar untuk mencari kemana arah itu harus bergerak, namun bisa untuk mencapai keseimbangan batin, bahwa pada zaman-zaman sepuh dulu, dikala ada bintang yang dekat dengan rembulan, banyak orang yang nyuwun, yang tapa berata, disitulah kanugerah itu diberikan. Sehingga simbol perjalanan Nuswantara itu selalu digambarkan dengan lintang. Nah, ilmu kanuruhan yang terbabar dalam bentuk itu, yang tadi sudah saya sampaikan, dalam ilmu kanuruhan ini menjadi satu keseimbangan, bahwa bumi ibu, bumi pertiwi ini terbabar dalam sifat kasepuan, bahwa menghadapi zaman yang akan datang itu nanti budi pekerti dan tepos liro, budi pekerti daya hidup manusia yang punya budi kertekingati yang telah berangkat dari kesempurnaan alam semesta raya yang sudah ribuan tahun memberikan keseimbangan ilmunya sehingga menjadi peradaban yang sangat tinggi ini. Kita harus legowo bahwa semua yang datang ke Nuswantara ini sudah menjadi utusan untuk saling menyempurnakan, saling membutuhkan gitu. Nah, di sini nanti kita diminta untuk legowo, tepos liro, bahwa saripatinya bumi yang saya aturkan dulu dalam bentuk rempah-rempah, bentuk hasil budidaya tanaman, itu nanti yang akan membawa keseimbangan alam. Sehingga kita harus kembali untuk membudidayakan noton deso membangun kuto. Di sana dibabarkan dengan 4 kiblat penjuru tanker. Tadi dikatakan bahwa kakang kawah itu ono nengetan, artinya air, simbol kehidupan yang pada saat kita masih ada di Gua Garbonya Biung itu kita hidup di dalam air, sebagaimana yang Prabu Erlangga dikatakan Herlingga, bahwa dalam kehidupan air inilah kita harus menyadari bahwa ilmu kanuruhan air sebagai hamertani itu sebagai dasar kawijayan, kawitan yang berangkat dari timur karena berhadapan dengan Dangin. Artinya awal mula kejadian di sana ada biar padang wisrahino surya munjuk madang itu. Kemudian ada Adi Ari-ari. Walaupun bentuknya itu adalah adi ari-ari yang secara biologis itu merupakan satu sumber energi yang berangkat dari pusar, itu ada neng kidul atau neng selatan. Mengapa adi ari-ari ada di selatan? Walaupun itu satu kandung pernah berdharma dalam satu Gua Garbonya Biung, itu menjadi saksi awal mula janin terbentuk. Dan disanalah digambarkan dengan sifat Dangin, Daksina, awal mula kejadian untuk menghormati Buana atau Padma Buana, dibabar ilmu pengetahuannya oleh sang Adi Ari-ari. Kemudian di barat getih. Kenapa barat itu bersifat getih? Artinya rah, turun rah, bahwa manusia yang lahir di bumi Kasampuran ini di barat digambarkan turun rah, bahwa seorang laku perjalanan hidup itu selalu digambarkan dengan yang surya, yang bagaswara, yang membabar kesempurnaan perjalanannya dari timur sebenarnya, kemudian bergeser ke selatan, kemudian terus ke barat sampai ke puncaknya di Surup, sehingga di perjalanan terakhir di mana digambarkan etan kulon kiblat kita lor babi atau sifat ibu celeng senggi, kidul sapi ka sifat kabrahmanan. Itu ini ilmu sepuh yang digambarkan dengan kanuruhan tadi. Mengapa rah itu harus mentok? Belajarlah turun rah kepada Sima, karena bumi Sima itu letaknya di barat. Ya, tadi etan tuti Purwa, selatan Daksina, di barat Sima, artinya negeri Simo Lokoyo, di mana sifat perjalanan hidup itu sudah mencapai kesempurnaan hingga ke barat, ke
Mekauh, dari timur sampai ke barat, Mekauh perjalanan itu. Nah, dari barat inilah turun Ra. Artinya kita jadi turun Ra yang pinilih, seorang leluhur yang sudah mencapai tingkat sima. Makanya bumi Kamardikan di kala zaman keguruan disebut bumi Ratna, bumi sima, dengan simoluh koyonya. Nah, kemudian di utara kalau ada Kangkangkawa di hari-hari, kemudian Getih, User. User itu di utara. Di utara digambarkan dengan tumitahnya kembali sang avatar atau Wisnu sendiri, yang telah menjembatani lahirnya ke alam dunia. Tapi melalui apa? Puser, sambungnya dengan ibu bumi. Ini yang tidak pernah dikupas selama ini, bahwa kita telah tersambung dari ibu kita. Makanya dalam cerita sejarah di Gunung Mahameru atau di Dolosono sana ada Ibu Maha Ibu yang digambarkan dalam lagunya sebagai ibu Dewi Sinta. Artinya menjadi satu simbol perambang bulan pertama, bulan Wuku Sinta. Tapi belajarlah juga dari ibunya Herjuna dengan kata Ibu Kunti Tali Brata, hubungan tali, artinya ikatan berdharma bakti. Sehingga tadi saya simpulkan bahwa Gunung Herjuno, Gunung Kemukus, Gunung Mahameru itu 3 trinitas yang harus didalami baik oleh seorang pemimpin negara, pemimpin kasepuan maupun putra-putra pinilih yang nantinya bisa menjemput keadaan ini gitu. Nah, kemudian Nangkulo itu adalah User, Sadewo itu Linggomoyo gitu. Jadi non sewu ya, tadi Kakangkawah itu ada di selatan, ada di timur, kemudian Adi Ari-Ari di selatan, Getih itu di barat, Tali Puser itu di utara ya, terus pancernya itu digambarkan dengan Nangkulo Sadewo. Nangkulo itu apa? Puser, Sadewonya hubungan dengan Sang Maha Kuasa, Sang Sinar dari segala simbol sinar, itu digambarkan dengan Sadewo atau Linggomoyo. Artinya dalam lingga ada kanugrahan, energi atau Yoni Diomono atau Tunggul Jati Saloko Bawono, terah ngaluhur kang Soso Puspito, terah ngaluhur kang harumnya bagian 1000 bunga. Makanya ada konsepsi kembang setaman tadi dengan kusumo wijitronya gitu. Nah, dari situlah kemudian kita banyak belajar. Sang aku, jiwa tertingginya digambarkan dengan Bima. Untuk mencari kebenaran itu diminta untuk mencari dengan dirinya sendiri. Sehingga lagu Kasatrian Bima itu digambarkan dalam perjalanan seorang satria. Walaupun apa yang harus ditempuh mencari perjalanan hidup, ia akan tahu di sesuatu digambarkan dalam bentuk sesuatu apapun masih bisa dicari. Ada yang tersirat, ada yang tersurat di balik semua itu. Sehingga Sang Bima pun menjadi jati diri dalam konsepsi. Dia tidak pernah akan puas kalau sebelum mencari jati dirinya. Sang Bima Suci itu sendiri. Nah, Puntadewa itu perjalanan suci yang digambarkan sebagai getih putih, yang digambarkan bahwa jalannya pun sudah tidak menyentuh bumi. Artinya dalam hidup itu ia bersifat kabudan, budi peketi itu, yang sudah tidak lagi mempunyai hubungan nafsu keduniawian. Nah, itulah konsepsi di masa mendatang. Kita diminta untuk bangkit. Sebenarnya alam ini sudah menciptakan dengan kondisi real yang ada sekarang ini. Kita segera kembali membudidayakan alam semesta raya, ilmu kanuruan yang terbabar agar kita kembali jaya. Nanti dengan budayalah sebenarnya kita itu akan mempersatukan dunia.